R&D itu memiliki banyak sekali model. Model yang akan saya tampilkan adalah sedikit model dari yang sering kali digunakan oleh para peneliti. Ada 4D, ada ED, ada ED, Plum, McKinney, Wiedemann, Borg and Gold, Asim, Dick and Carey, dan lain sebagainya. Yang pertama, misal kita lihat model 4D. 4D, 4D, definition, design, develop, dan disseminate. Kemudian ada model ED. ED itu kepanjangan dari Instructional Develop Institute. Pendefinisian, desain, dan evaluasi. Feedback untuk revisi. Yang berikutnya model ED. Analyze, Design, Develop, Implementation, and Evaluation. Selanjutnya model Plum. Dan ini memang banyakan untuk pendidikan. Tapi juga ada yang biasa digunakan untuk umum ya. Seperti Borg and Gold. Borg and Gold itu memiliki 10 tahapan. Dari mulai Research and Information Collection, kemudian merencanakan planning, develop, preliminary form of product, sampai pada dissemination and implementation. Di samping model-model yang sederhana tadi, ada juga model seperti model Plum, juga model Wiedemann, ada juga model McKinney dari Universitas of Twente. Dan yang paling terkenal adalah Dick and Carey, terutama di kalangan mahasiswa kependidikan. Ini model yang biasa digunakan untuk mengembangkan desain instruksional. Baiklah, kita lanjut ke langkah-langkah R&D. Umumnya, langkah R&D itu terbagi jadi 4. Yang pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua itu pengembangan, yang ketiga uji lapangan, yang terakhir adalah diseminasi. Pada langkah pendahuluan, itu umumnya didahului dengan studi pustaka atau studi literatur. Literatur kita cari apakah produk sejenis itu sudah ada atau belum. Yang pertama. Yang kedua, apakah produk tersebut sudah memenuhi kebutuhan adaptabilitas dari masyarakat, dari penggunanya, atau dari pemangku kebijakan. Jika belum, kita harus memiliki judgement. Judgement itu bisa divalidasi oleh pakar. Misalnya instrumen. Instrumen yang sudah ada hari ini, kita bawa ke ahli instrumen. Kita lihat dari segi konstruksinya, bahasanya, juga dari kontennya. Jika dari tiga-tiganya sudah memenuhi syarat, maka instrumen tersebut masih adaptable, masih bisa digunakan dan memenuhi syarat, memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat dan juga oleh ahli. Namun demikian, kita sandingkan juga, boleh kita sandingkan dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat. Apakah instrumen yang kita bawa atau yang sudah ada hari ini perlu diperbaiki atau enggak? Nah, di sini butuh analisa kebutuhan. Kebutuhan di mana? Dari end user atau dari customer. Dalam hal ini misalnya, kalau instrumen tersebut adalah instrumen kompetensi, kita tanya kepada mahasiswa atau kepada SMK yang membutuhkan instrumen tersebut. Contoh, misal ya, instrumen literasi sains. Literasi sains itu umumnya diperlukan oleh siswa SMA di kelas 11 atau kelas 12. Juga SMK, namun SMK tidak terlalu. Kecuali memang SMK tersebut ada di bidang teknologi-teknologi yang berkaitan dengan sains. Berangkat dari analisa kebutuhan dan validasi pakar tersebut, kita dapat melihat bagaimana instrumen atau produk tersebut direspon oleh baik dari ahli maupun dari customer atau end user. Dan inilah yang disebut dengan studi lapangan. Profil sasaran, kekuatan, dan kelemahannya. Kekuatan instrumen tersebut apa? Kelemahannya apa? Lalu yang kita sasar itu bagaimana? Berangkat dari situlah kita mulai perbaiki. Tujuan kita kan untuk memperbaiki supaya lebih fungsional, lebih aplikasi, lebih adaptable. Disinilah kemampuan peneliti ditantang untuk memperbaiki dengan model yang up to date atau kekinian. Melibatkan berbagai partisipan, baik itu ahli maupun sampel populasi, end user, customer, juga rekan-rekan sejawat. Diperlukan prosedur-prosedur yang jelas tahapannya. Nah, di prosedur inilah kita butuh model. Model apa yang kita mau pakai? Borg and Gold kah? Dick and Carey kah?
EDICA, FORDICA. Setelah prosedur ini kita jalankan, tentu akan memunculkan sebuah produk baru. Produk baru yang didasarkan pada produk yang lama. Yang kelemahannya kita temukan, kemudian kita perbaiki. Yang kekuatannya kita temukan, kita pertahankan. Dari mana kita bisa tahu produk tersebut sudah diperbaiki dan kekuatannya tetap dipertahankan? Tentu kita uji kelayakan kepada ahli, validasi ahli lagi. Setelah validasi ahli lagi, kita uji juga, uji coba terbatas kelayakan kepada end user atau customer. Baru muncullah desain yang baru. Biasa juga disebut desain hipotetik. Setelah uji kelayakan ini, kita masuk uji lapangan. Uji kelayakan terbatas, ahli, kita uji lapangan. Preliminary field test. Instrumen yang kita sudah pegang, kita tes ke lapangan. Kita uji validitas dan reliabilitasnya. Kalau instrumen, kalau media pembelajaran, kita lihat apakah benar-benar dia bisa meningkatkan kemampuan, kompetensi, atau hasil belajar dari responden yang kita tuju atau tidak. Jika berhasil di sini atau kualitasnya sudah mulai baik, biasanya di preliminary itu melibatkan 100-200 responden. Di main field test ini biasanya melibatkan hampir 300-500. Operational test ini sampai kepada 1.000 orang. Maka penelitian R&D ini umumnya memang tidak bisa selesai dalam 1 tahun, apalagi 1 semester. Oleh karena itu, pada mahasiswa-mahasiswa di S1 umumnya dipotong dalam tanda kutip sampai kepada uji kelayakan terbatas. Baik itu hanya kepada ahli atau hanya kepada responden atau end user atau dua-duanya. Tergantung situasi, kondisi, dan kemampuan dari mahasiswa tersebut. Kita balik lagi ke uji lapangan. Desain final test ini baru kita sosialisasikan dan diseminasikan. Dari sosialisasi dan diseminasi ini, belum tentu juga ini dapat disepakati atau disetujui oleh berbagai ahli dari macam-macam kampus, dari berbagai bidang keahlian yang terkait dengan produk yang akan kita tawarkan. Boleh jadi terjadi penolakan yang masif gitu ya. Tapi peneliti tidak berhenti sampai di sini. Dia lakukan lagi apa masukan dari para ahli ini dan apa kekurangan dari masyarakat, respon dari masyarakat yang kita dapat dari sosialisasi dan diseminasi ini. Dari situlah kita mulai lagi masuk ke studi pustaka. Apa kira-kira yang menjadi entry point-nya? Apa yang menjadi poin untuk perbaikannya? Karena hasil sosialisasi dan diseminasi ini merupakan bahan studi lapangan di langkah pertama R&D. Terus begitu sampai ditemukan hasil yang memang benar-benar bermanfaat dan adaptable. Lebih efektif, lebih efisien, dan lain sebagainya. Tergantung dari mana kita melihat sisi positifnya desain R&D ini. Selanjutnya, untuk mendefinisikan siapa-siapa saja yang terlibat dalam tiap-tiap fase itu dapat diuraikan sebagai berikut. Pada tahap pendahuluan atau preliminary stage, ini kita harus mendeskripsikan secara jelas detail dan produk. Tadi ya sudah dijelaskan, kemudian analisa kebutuhan, siapa penggunanya, end usernya siapa, bagaimana karakteristik calon pengguna, produk apa yang mereka butuhkan dan harapan. Kemudian masuk ke konten, analisa konten. Analisa konten bagaimana kalau dia merupakan bagian dari sistem pendidikan, kita lihat bagaimana kurikulumnya, bagaimana SK-nya, bagaimana KD-nya, analisis konsep-konsep esensialnya. Kemudian review literatur-literatur yang relevan untuk mengkonseptualisasi dan memformulasikan karakteristik dan spesifikasi produk yang memang dibutuhkan oleh end user tadi. Fokus pada tahap pendahuluan ini adalah merancang produk atau intervensi yang mempunyai nilai inovasi yang tinggi, serta relevan, adaptable, efektif, efisien dari segi isi dan konstruksi. Jika memang tadi instrumen, berarti instrumennya juga harus benar-benar membumi. Fase prototype atau pengembangan. Peneliti merancang dan mengembangkan prototipe perangkat pembelajaran inovatif secara iteratif. Iteratif itu bersiklus ya. Bersiklus, kemudian melakukan evaluasi formatif. Secara formatif kita lakukan evaluasi terhadap produk-produk yang
akan dirancang. Kemudian lakukan mini research. Mini research ini bisa juga dengan PTK nanti. Akan ada penelitian tindakan kelas setelah ini. Kira-kira gambaran dari formative evaluasi seperti ini. Ada self-evaluation, kemudian expert, one-to-one, small group, field test. Field test itu tes lapangan. Dalam fase evaluasi diri atau self-evaluation, ini biasanya revisinya sangat sedikit. Bahkan tidak ada resistensi sama sekali, bisa dikatakan demikian. Lain hal, ketika mulai naik ke expert, naik one-to-one, naik lagi ke small group, naik lagi ke uji lapangan. Resistensinya jangan heran kalau memang semakin tinggi. Karena semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak sudut pandangnya, bahkan keahlian-keahlian mereka pun benar-benar bervariasi. Masih di tahap prototype, fokus kita dalam fase ini adalah menyelidiki validitas dan praktikalitas perangkat melalui serangkaian kegiatan evaluasi formatif. Yang namanya formatif itu kan dia menilai untuk memperbaiki, bukan menilai untuk keputusan, tapi menilai untuk perbaikan. Data tentang kepraktisan dan keefektifan menurut pakar atau prediksi pakar juga dapat dikumpulkan di tahap ini. Nah, biasanya mahasiswa S1 stop sampai di sini. Umumnya sampai pada prototype dan judgement pakar. Namun, pada S2 umumnya dia masih lanjut, yaitu pada fase assessment atau uji lapangan. Uji lapangannya pun kalau S2 dia masih dalam tahap 100 sampai 200 responden. Di sini peneliti menyelidiki efektivitas perangkat pembelajaran misalnya atau alat produk yang akan kita buat. Bentuk penelitian kuasi eksperimen atau penelitian kualitatif dapat digunakan pada fase ini. Untuk apa? Eksperimen untuk menguji apakah memang benar-benar produk yang kita kembangkan ini memang benar-benar sudah memenuhi syarat atau belum. Penelitian kualitatif kita lihat kualitasnya. Kualitasnya memang benar-benar memenuhi syarat atau standar atau enggak. Kita tadi mengembangkan instrumen. Instrumen jika digunakan ke siswa, misalnya kita ambil semua kelas 11 SMA, baik itu Jakarta, Bandung, Medan, Palangkaraya, Manado, misalnya Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, maupun Papua, dia cenderung ajak nggak? Konsisten nggak dalam pengukurannya? Valid nggak? Kemudian kita uji ke ahli. Uji ke ahli ini adalah kualitatif. Kualitasnya, bagaimana konstruksinya, bagaimana bahasanya, bagaimana kontennya sesuai nggak dengan KI dan KD-nya atau SK-nya, standar kompetensi, kompetensi dasar, kompetensi inti. Kalau dia sesuai, maka secara kualitas instrumen ini cukup memenuhi apa yang disebut dengan kualitatif. Begitu juga ketika sudah diuji di berbagai daerah di Indonesia pada anak kelas 11, misalnya IPA semuanya, dalam hal ini instrumen yang kita kembangkan adalah literasi sains misalnya, dia menunjukkan hasil yang konsisten nggak? Valid nggak? Jika keduanya memberikan hasil yang cukup baik, maka bisa dikatakan untuk tahap ini, tahap fase asesmen uji lapangan ini sudah cukup berhasil. Namun, ada catatan di sini. Perlu dilakukan refleksi juga secara sistematis dan didokumentasikan. Catatan yang kedua, kegiatan ini menghasilkan prinsip-prinsip perancangan desain principles yang dapat dipelajari atau dipedomani oleh peneliti-peneliti berikutnya. Jadi tahapan-tahapan itu bukan berarti kita berhasil atau gagal. Enggak, fokusnya enggak di situ. Fokusnya adalah prosesnya. Nah, ini seperti kualitatif. Tapi ketika kita ujinya bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Pengembangannya kebanyakan desainnya sangat ketat seperti kuantitatif. Untuk menilai sebuah produk, kita harus lihat ukurannya. Contoh, ukuran instrumen itu validitas, reliabilitas. Kemudian secara kualitas, konstruksi, bahasa, dan konten. Kalau misalnya kita mau uji alat pelebur baja, tentu berbeda kriterianya. Atau misalnya rapid test untuk virus COVID-19, tentu akan berbeda lagi. Yang dilihat apa? Apakah yang dilihat virusnya, keberadaan virus, atau reaksi karena adanya virus di dalam darah manusia atau di dalam diri manusia.
Tentu akan berbeda toh, tapi semuanya itu mengacu pada satu hal. Apa itu? Lebih baik, adaptable, efektif, efisien, dan juga konsistensi. Konsistensinya bertahan lama atau enggak. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kita dalam melakukan R&D fokusnya adalah memperbaiki atau membuat jadi lebih baik barang-barang yang sudah ada atau produk-produk yang sudah ada. Sehingga apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan harus ada ukuran yang lebih baik dan itu harus terukur. Baik secara kuantitas maupun kualitas. Di sini ada contoh-contoh penelitian pengembangan. Misalnya bahan ajar bahasa Inggris dengan pendekatan Content and Language Integrated Learning, CLIL, berbasis muatan lokal. Ini untuk pendidikan bahasa Inggris. Yang berikutnya misalnya pengembangan instrumen High Order Thinking Skill Mekanika pada SMK 56 Jakarta. Ini SMK untuk mata pelajaran mekanika. Rumusan masalahnya Anda bisa baca demikian. Bagaimana. Namun, untuk lebih baiknya, untuk S1 gitu ya, fokus kepada bahan ajarnya. Di sini kan rumusan masalahnya dijabarkan dari mulai kebutuhan sampai efektivitas. Nah, ini untuk memudahkan kita dalam menentukan step-step, langkah-langkah, cyclical tadi, iterasi tadi ya. Itu. Jadi, kalau kita mau lihat secara global, rumusan masalahnya yang satu, bagaimana mengembangkan bahan ajar bahasa Inggris atau bagaimana mengembangkan instrumen High Order Thinking Skill. Pada fase preliminary ini yang dilakukan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ada analisa kurikulum, kemudian ada analisa kebutuhan di lapangan, ada studi literatur, kemudian analisis bahan ajar yang sudah ada. Apa kekurangannya? Itu yang diperbaiki. Apa kelebihannya? Itu yang dipertahankan. Selanjutnya, prototype. Berdasarkan preliminary state, dirancanglah prototype atau dummy. Nah, rancangan ini harusnya secara keseluruhan sudah ada ketika tahap preliminary. Namun, barangnya baru dibuat, baru dijadikan benar-benar barang, dijadikan produk, benar-benar produk pada tahap ini. Jadi perbedaannya, ketika di preliminary itu hanya rancangan sifatnya konsep. Kenapa konsep? Karena untuk memperbaiki yang kurang dan mempertahankan yang baik. Di prototype stage atau pengembangan, muncullah itu menjadi produk yang benar-benar mulai terlihat start pertama. Lalu dilakukan evaluasi prototype atau evaluasi formatif terhadap prototype pertama. Nah, dapat digunakan PTK, kemudian eksperimen atau uji coba validasi produk kepada responden juga dapat dilakukan kepada ahli. Nah, validasinya bisa pakar materi, kemudian pakar pembelajaran, desain instruksional, pakar bahasa, dan lain-lain. Kalau misalnya kita di bidang keteknikan, ya kalau misalnya yang kita bangun adalah mesin, ya berarti pakar logam, metalurgi. Kemudian pakar energi, konversi energi. Kalau misalnya itu kaitannya dengan panas, masuk termodinamika. Jika itu berkaitan dengan listrik, masuk ke mekatronika, ke elektronika, ke elektro, dan lain sebagainya. Tergantung mana titik yang mau kita perbaiki. Di sanalah kita melibatkan pakar atau ahli. Prototipe 2. Setelah prototipe 1 itu dinilai atau diuji, dievaluasi formatif, karena kan untuk perbaikan, evaluasi untuk perbaikan, dikembangkan prototipe kedua. Prototipe kedua ini lakukan revisi, kemudian melalui one-to-one small goal field test dan lain sebagainya. Khusus untuk hal-hal yang sifatnya keterbacaan, misalnya bahan ajar, kemudian instrumen, kemudian juga modul, bahan ajar, buku teks, dan lain sebagainya, ada baiknya memang juga harus diuji tentang keterbacaan, kejelasan, kemudahan dalam penggunaan, dan kecukupan waktu. Ini penting ya. Untuk menyelidiki validity dan practical usability dari prototype, perlu dipersiapkan daftar isian, daftar checklist, pertanyaan. Jadi instrumen untuk menilai produk kita. Karena
uji-uji keterbacaan, kejelasan, kemudahan dalam penggunaan waktu dan kecukupan waktu itu menjadi bias jika tidak ada rubrik dan instrumen yang kita gunakan. Adapun untuk assessment state atau uji lapangan, uji efektivitas itu sangat-sangat debatable. Sangat-sangat debatable karena begini. Ada yang menyebut bahwa ketika sudah prototipe kedua itu diuji, dia udah uji efektivitas karena sudah melibatkan responden atau end user atau customer dan dia juga sudah melibatkan ahli. Apalagi jika yang dilibatkan kalau manusia misalnya di atas 100. Di atas 100 itu kan sudah masuk prototipe kedua ya. Ketika diperbaiki, uji terbatas, uji kelompok kecil, dan uji kelompok besar. Kelompok besar ini sudah masuk prototipe kedua. Prototipe kedua, saya pikir ini sudah masuk dalam uji efektivitas. Apalagi ini penelitian dari mahasiswa. Sehingga pada produk akhir itu umumnya setelah prototipe itu dibuat, kemudian jadi prototipe 2 dan dianggap cukup. Kapan dianggap cukup? Kapan dianggap cukupnya ini tergantung dari peneliti. Karena tadi R&D sifatnya iterasi, siklikal, terus-menerus dia adakan perbaikan.